Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Tira Tegar dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang nada atau gelombang bunyi frekuensi ya. Saya akan membahas tiga bagian dalam sini, yaitu panjang dawai, dan kedua itu massa dari dawai, ketiga itu tekanan. Nah, di nada itu ada yang dinamakan nada rendah dan nada tinggi. Dawai, panjang dawai. Nah, panjang dawai itu ini dawai. Dari sini sampai sini itu panjang dawai. Dari ujung ke ujung itu panjang dawai. Dawai, ketika makin panjang dawai, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Sedangkan semakin pendek dawai, nada yang dihasilkan akan tinggi. Jadi ingat, semakin panjang dawai, nada yang dihasilkan akan semakin rendah. Dan semakin pendek dawai, nada yang dihasilkan semakin tinggi. Oke, kita tes ya. Ini dawai, kita tes. Ini panjang dawai ke sini. Nah, sedangkan pada saat panjang dawai ini kita pindahkan ke sini ya. Kita tekan pada saat di sini. Nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kembali ke yang saya tadi katakan, semakin pendek dawainya akan semakin tinggi nadanya. Dan kita akan menggunakan kapo pada ini. Kita coba ya, kita tes. Kita ke C. Ya, untuk teman-teman yang tidak tahu, itu kita itu mempunyai kunci-kunci ya. C, A, G, dan lain-lain. Ini rendah-rendah ya. Dapat kalian dengar rendah. Nah, pada saat kita menggunakan kapo, suara yang dihasilkan akan semakin tinggi karena dawainya semakin pendek. Coba. Nah, kalian dengar kan? Ini yang dapat dinamakan kapo. Nah, kembali ke soal kedua, yaitu massa daripada dawai. Dawai ini memiliki berbeda-beda massa. Yang pertama itu ini yang paling di atas. Ini massanya sangat besar ya. Ini sangat besar. Nah, sedangkan yang paling di bawah itu kecil. Dan dia memiliki sinar yang berbeda. Semakin ke atas itu semakin besar massanya. Ini dikatakan bass. Nah, ini tinggi ya, beda-beda. Dan dapat dikatakan semakin besar massa, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Dan semakin kecil massa, semakin tinggi yang dihasilkan untuk frekuensinya, frekuensi suara. Nah, yang ketiga itu tekanan pada gitar. Ini tekanan ini dikatakan tekanan. Nah, ketika kita menggunakan tekanan yang lebih besar, maka yang dihasilkan akan semakin lebih besar. Bunyinya, suaranya akan semakin lebih nyaring lah. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kapo? Pada saat kapo digunakan itu, pada saat dan tekanan itu semakin kencang, maka suaranya untuk suara-suara yang tinggi saja. Jadi mungkin cukup sekian untuk
pada ini. Sekian dan terima kasih.